Salam dan bahagia. Saya Anggri Septari, calon guru penggerak Angkatan 3, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi tentang modul 1.1A9, koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan presentasi yang berpedoman pada 3 poin, yaitu tentang apa yang saya lakukan atau pembelajaran apa yang saya lakukan di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Lalu setelah saya mempelajari modul ini, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya dalam mengajar. Dan yang ketiga adalah apa yang sudah saya terapkan yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan mencoba menjawab satu persatu. Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya merasa saya sudah sukses menjadi guru. Saya merasa bahwa saya adalah guru yang hebat, karena setiap saya masuk ke kelas, semua peserta didik saya duduk dengan rapi, hening, tanpa ada terdengar seorang pun yang bersuara. Mereka menyimak setiap saya menerangkan pelajaran tanpa ada seorang pun yang bersuara. Bahkan tak ada seorang pun yang bertanya. Saat itu, saya sangat benar-benar merasa bahwa saya telah berhasil dan sukses dalam mengajar peserta didik saya di kelas. Saya merasa bahwa saya adalah guru yang hebat. Tepatnya seperti itu. Karena tidak ada satupun anak murid saya yang ribut, yang berisik. Ketika saya masuk ke kelas, mereka langsung diam, hening, dan langsung melipat tangan di meja. Saya merasa saya benar-benar berhasil dalam mengajar. Pemikiran saya tersebut membuat saya banyak memberikan konten dan konsep dari materi yang saya ajarkan. Siswa saya berikan banyak tugas untuk membaca dan mengajarkan soal dengan tujuan pengetahuan mereka bertambah. Saya fokus kepada transfer ilmu saya. Bagaimana saya bisa menyampaikan ilmu saya kepada anak-anak dengan menjadikan mereka pasif setiap menerima pembelajaran yang saya berikan. Ternyata setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, setelah saya mempelajari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya adalah 1. Pendidikan itu adalah tuntunan agar anak menjadi bijaksana. Pendidikan hendaknya memerdekakan anak atau memberikan kebebasan anak dalam belajar. Yang ketiga, pendidikan harus memahami kodrat anak, potensi, bakat, dan minat anak. 4. Pendidikan didasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Kelima, menghamba pada anak, pembelajaran yang berorientasi pada anak. Yang keenam, pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan yang menghasilkan budi pekerti, baik itu olah cipta, olah rasa, olahraga, dan olah karsa. Itulah pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari di modul 1.1 adalah pendidikan adalah taman bermain. Yang kedelapan, konsep trilogi pendidikan, yaitu Ing Ngarso Suntulodo, Ing Madio Mangunkarso, dan Tut Wuri Handayani. Kesembilan, trisentra pendidikan, yaitu pendidikan melibatkan sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam proses pendidikan. Yang ke-10, anak adalah sehelai kertas yang masih samar-samar, dan pendidik berfungsi untuk mengarahkan serta menebalkan bagian yang samar agar anak berkembang sesuai dengan kodratnya. Setelah semua itu saya pelajari, saya benar-benar merasa sangat malu. Saya terenyuh dan saya merasa ada cambuk yang memukul punggung saya.
Ternyata ada apa yang selama ini saya terapkan dalam mengajar di kelas, dan setiap saya merasa dan sikap saya selama ini terhadap peserta didik adalah salah besar. Ternyata selama ini saya adalah guru yang diktator, tidak memberikan kebebasan kepada peserta didik dalam mengemukakan pendapat. Peserta didik merasa terkekang dan benar-benar tidak bebas dalam belajar. Lalu, saya mulai merubah cara saya mengajar dan mendidik peserta didik saya. Yang pertama, yang saya lakukan adalah saya mengajak mereka belajar sambil bermain. 2, saya mulai menjalin kedekatan dengan mereka agar mereka merasa saya adalah teman mereka. Yang ketiga, saya mulai merubah kelas belajar sesuai dengan konsep pemikiran KHD. Saya membuat pojok baca yang menyenangkan dalam kelas. Saya membuat kelas menjadi menyenangkan bagi mereka, sehingga mereka benar-benar merasa cinta dan rindu untuk datang ke sekolah. Lalu, dalam kelas saya membuat kelas menjadi dua cara belajar, yaitu mereka bisa memilih belajar sambil duduk di atas karpet atau duduk di atas kursi. Lalu selanjutnya saya membebaskan mereka untuk bertanya dan menjawab setiap pembelajaran berlangsung. Saya benar-benar memberikan kebebasan dalam belajar kepada mereka, asal jangan tidak keluar dari konteks dari pendidikan yang ada. Nah, demikian dan terima kasih. Salam dan bahagia dari saya, Anggri Septari.